Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Puji dan syukur kita naikkan hadirat Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita diperbolehkan kembali untuk kita beribadah, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, dan sekaligus kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih, kita menyiapkan hati kita untuk kita datang di dalam pelataran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa Surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang telah Kau limpahkan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk kami datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami sebentar lagi akan datang padamu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang berkati akan setiap ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ku percaya waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak
mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya kuasa-Mu pasti bekerja dalam hidup kami. Oh, we worship You, we worship You, Jesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami agungkan nama-Mu. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. 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 Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Meskipun kami melewati badai cobaan hidup Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, kami akan melihat pelangi itu Tuhan, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap percaya dan tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami ini Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih untuk kita bersukacita, karena kita akan menerima sukacita surga yang akan menguatkan akan iman kita, percaya kita, untuk kita melewati setiap tantangan hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan buka hati kita. Untuk sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, selalu dibentuk Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan dipermulakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik, dan saat ini kami rindu belajar apa yang Kau kehendaki lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang sudah kami rasakan. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu tidak pernah bisa kami hitung. Tetapi kami yakin percaya ketika kami mengarahkan hati kepadamu, semua yang kami kerjakan boleh Engkau terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sekitar kita ada banyak orang-orang yang memiliki karakter, bentuk yang berbeda-beda. Coba sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir dengan sedikit lebih detail di pikiran saja. Apa beda antara orang dewasa dan anak-anak? Apa beda antara orang dewasa dan anak-anak? Mungkin kita berpikir, mengatakan nih dalam pikiran kita, atau kita mengatakan ketika kita mengikuti ibadah ini, bedalah anak kecil sama orang tua, orang dewasa. Anak kecil tuh badannya kecil, orang dewasa tuh badannya besar, katanya begitu. Ya, betul. Ada anak kecil tuh pasti badannya kecil ya, tetapi orang dewasa pasti badannya besar. Tapi beda anak-anak sekarang. Anak kecil dia bisa tinggi badannya, dan orang dewasa juga ditemui badannya pendek. Nah, apalagi kira-kira beda antara orang dewasa dan anak-anak, orang yang sudah banyak umurnya dan anak-anak, kira-kira apa? Mungkin kita juga berpikir bahwa ya kalau anak kecil kerjanya sekolah, kalau orang dewasa itu bekerja. Tapi banyak juga anak kecil yang bekerja, demikian juga orang dewasa yang sekolah. Lah gitu apa? Coba apa bedanya antara orang yang dewasa dan anak-anak? Mungkin yang paling bisa kita pahami bersama bahwa anak kecil itu pasti punya pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa. Dulu ketika saya mengajar di sebuah sekolah, yang menurut saya sekolah itu adalah sekolah yang cukup baik, dasar pendidikan Kristennya tinggi, dan saya bertemu dengan anak-anak yang cerdas, saya bertemu dengan anak-anak yang gembira, anak-anak yang ceria, walaupun tidak semuanya, tetapi saya berpikir bahwa anak-anak ini memiliki tingkat pemikiran yang mungkin lebih tinggi dari sekolah dulu di mana saya sebelum
saya bekerja di situ. Jadi saya pernah mengajar di 2 sekolah. Sekolah yang pertama itu anak-anak, benar-benar anak-anak yang tumbuh dalam dunia bermain, yang tumbuh dalam dunia yang gembira, tidak diberi beban, main di kali, main di pasar. Tapi suatu saat saya pindah ke sekolah yang lain, yang sekolahnya itu adalah anak-anak yang mungkin dunia mainnya sedikit lebih pendek, lebih sudah tereduksi. Karena mereka harus les, karena mereka harus mengikuti berbagai macam kegiatan yang membuat mereka akhirnya kehilangan dunia main mereka dalam beberapa hal gitu ya. Pasti mereka tidak pernah main di kali. Saya yakin itu anak-anak di sekolah tempat saya mengajar yang kedua. Dan saya punya ekspektasi bahwa anak-anak seperti ini pasti dia itu adalah anak-anak yang keren dan cerdas. Tapi ternyata tidak, ketika saya mengajar di sana, ternyata mereka tetaplah anak-anak, walaupun mereka adalah anak-anak yang tidak memiliki dunia bermain yang sebanyak seperti murid-murid saya yang di sekolah yang pertama, tapi tetap mereka itu adalah anak-anak yang berbeda dengan orang-orang dewasa, kami sebagai guru-gurunya. Kita bisa tahu di sini bahwa sebetulnya seorang anak dan orang dewasa itu memiliki banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Dulu kita pernah jadi anak-anak. Kita tahu rasanya ketika kita anak-anak, kita seperti apa dan sekarang kita seperti apa. Nah, dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen, itu pun juga kita memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, proses bertumbuh yang sama, seperti seorang manusia. Dari seorang anak menjadi dewasa. Itulah yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Kalau kita bersama-sama membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca 2 ayat saja. Di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini? Kalau kita mencoba melihat latar belakang dari surat Efesus ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Rasul Paulus pernah berkarya di kota Efesus sekian lama. Dia mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya hidup mereka terus dibangun di dalam Dia, bertumbuh di dalam Kristus. Dikatakan pada ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus inilah yang menjadi fokus dari Rasul Paulus. Untuk bisa membangun tubuh Kristus dari jemaat yang ada di Efesus, ada 4 goal, ada 4 tujuan yang disampaikan olehnya, tetapi juga pasti oleh Rasul Paulus menjadi tujuan dari gereja-gereja yang lain. Kita lihat sama-sama yuk ayat yang ke-13. Yang pertama, tujuan yang pertama, mencapai kesatuan iman. Tujuan yang pertama adalah kesatuan iman. Tujuan yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tujuan yang ketiga adalah kedewasaan penuh. Dan tujuan yang keempat adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan skip yang lain dulu. Kita akan fokus kepada kata kedewasaan penuh. Saudaraku yang terkasih, kedewasaan penuh di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah kata-kata yang sangat menarik. Karena kata-kata kedewasaan penuh dalam bahasa aslinya itu berarti manusia yang matang, manusia yang dewasa,
manusia. Bukan cuma secara pikiran, tetapi karakternya dewasa. Teleios, sempurna. Seorang yang tumbuh matang sempurna. Rasul Paulus rindu jemaat di kota Efesus untuk bisa mereka membangun tubuh Kristus menuju kepada tujuan-tujuan itu, dan salah satunya adalah kematangan yang sempurna di dalam Kristus. Pertanyaannya, kenapa seorang yang percaya kepada Kristus harus matang, harus dewasa? Bukankah kalau orang sudah mengikut Kristus selesai? Kalau orang sudah mengikut Kristus, ya sudah. Saya tidak perlu lagi tubuh dewasa. Saya toh sudah bergereja bertahun-tahun. Saya toh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi tidak ternyata. Rasul Paulus memberikan poin yang sangat penting ketika dia memberikan surat ini kepada jemaat di Efesus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak cuma sekedar percaya, tapi harus bertumbuh, harus membangun tubuh Kristus itu sampai menuju kepada kedewasaannya. Betul, sebuah jargon mengatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu pasti karena kita pasti akan otomatis bertumbuh dewasa secara ragawi. Tetapi ketika orang mau menjadi dewasa itu adalah pilihan. Demikian juga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara bisa bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus. Bahkan dikatakan sejak masih muda, sejak kita masih kecil sudah ikut sekolah minggu, mengikuti remaja. Tetapi belum tentu kita mau berproses untuk dewasa di dalam Kristus. Tapi Rasul Paulus menekankan hal ini sampai kepada kedewasaan penuh. Pertanyaannya, kenapa harus menjadi dewasa? Ayat 14 menjadi alasan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita bukan lagi anak-anak, diharapkan kita bertumbuh, bukan lagi seperti anak-anak. Anak-anak itu biasanya, kalau kita punya anak nih, biasanya kalau kita amati, mereka adalah orang-orang yang, anak-anak adalah makhluk-makhluk kecil yang belum teguh pendiriannya, yang selalu tidak yakin diri, yang masih lihat ke kanan dan ke kiri, yang kalau dipengaruhi sesuatu dia bisa ngikut. Itulah sebabnya kenapa banyak penculikan anak terjadi. Gampang kok kalau sama anak kecil, kasih aja apa yang dia suka, dia pasti ikut dirimu. Beda ya sama orang dewasa, maka mengajar anak kecil itu rasanya jauh lebih gampang dibandingkan mengajar orang dewasa. Kenapa? Karena mengajar anak kecil, kasih aja apa yang dia suka, dia pasti akan melihat kepadamu. Tapi orang dewasa belum tentu. Ada tingkat yang berbeda. Ada banyak pengajaran yang saat itu sedang dihadapi oleh jemaat yang ada di kota Efesus. Kalau melihat sejarahnya, merunut sejarahnya, Efesus adalah sebuah kota yang luar biasa besar. Kota ini adalah mantan kota metropolitan, tetapi mempunyai ikon yang sangat spektakuler besar, yaitu kuil Dewi Artemis. Kuil yang begitu besar. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kita akan lihat sama-sama seperti apa sih kota-kota yang ada, kondisi dari kota Efesus pada saat itu. Waktu itu sedang ada rame-rame di kota Efesus karena Rasul Paulus. Kita lihat sama-sama ya, ayat yang ke-35 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat 35. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar
maupun patungnya yang turun dari langit. Lihat baik-baik kata-kata ini. Panitera kota, orang-orang yang ada di kota itu ketika sedang dalam kondisi orang-orang banyak demo waktu itu karena mereka tidak setuju dengan apa yang Rasul Paulus kerjakan di kota Efesus. Dia berkata kepada orang-orang Efesus, "Hai orang Efesus, siapa yang tidak tahu bahwa di kota Efesus lah yang memelihara dengan baik kuil Dewi Artemis." Memang ada satu kuil yang sangat besar, kuil Dewi Artemis yang luar biasa, dan orang-orang pada datang ke sana untuk menyembah dewi ini. Dan diketahui bahwa ada satu batu yang menjadi kepercayaan mereka. Dikatakan pada ayat yang ke 35 bagian akhir tadi, maupun patungnya yang turun dari langit. Jadi ada satu batu yang diyakini sebagai patungnya Artemis, yang dikatakan dia turun dari langit, dikasih langsung dari surga katanya. Ini kuil Dewi Artemis. Wah, luar biasa ya. Kalau saudara baca lagi Kisah Para Rasul 19, saudara akan melihat juga bagaimana ada anak-anak Skewa yang mereka adalah para dukun yang memakai nama Yesus untuk menyembuhkan. Dan kemudian kita lihat ternyata di ayat yang ke-19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bayangkan kondisinya itu seperti itu kota Efesus. Sehingga tidak heran kalau Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, kamu harus bertumbuh dewasa supaya kamu tidak terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran. Terombang-ambing, kata terombang-ambing di sini seperti ketika orang itu dimasukkan di dalam sebuah samudra yang luas dan terhempas ombak. Bisa bayangkan kayak apa? Dia akan ikut, kalau ombaknya menuju ke depan, tertarik ke depan, dia ikut ke depan. Ombaknya tertarik ke belakang, dia ikut ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri. Wah, tidak karu-karuan. Gambarannya seperti itu. Orang yang tidak punya pendirian. Dan inilah iman anak-anak versi Rasul Paulus. Oleh sebab itu sangat penting bagi orang-orang percaya untuk mereka bertumbuh dewasa. Karena dengan bertumbuh dewasa, maka seseorang akan teguh dan kuat di dalam iman percayanya. Bagaimana proses menjadi bertumbuh dewasa? Tidak ada cara lain. Banyak berpegang pada janji Tuhan. Banyak belajar firman Tuhan. Banyak mendekatkan fokus kepada Tuhan. Dan tidak mengeluh dalam hidup. Jalani hidup dengan rasa percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita saat ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita makin lama melihat bahwa pandemi COVID ini masih belum bisa teratasi. Kita terimbas dalam banyak hal. Bukankah ini menjadi sebuah kesulitan untuk kita? Apa sih sebetulnya, pertanyaan saya yang mendasar, apa sih sebetulnya tujuan Bapak Ibu Saudara mengikut Yesus? Apakah kita memiliki tujuan hanya untuk supaya saya diberkati, supaya saya dikuatkan, supaya saya berbeda dengan yang lain? Kalau ibadah lebih gampang, atau apa? Pernahkah kita berpikir bahwa ketika saya menjadi pengikut Yesus, saya harus bertumbuh? Tidak cuma sekedar KTP saya Kristen, tidak cuma sekedar menyekolahkan anak di sekolah Kristen, tidak cuma sekedar Bapak Ibu memuji nama Tuhan, selalu berkata shalom, selalu berkata puji Tuhan. Tidak, tapi hidup yang bertumbuh. Pernahkah kita rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan? Anehnya, setiap kali kita pengen bertumbuh, selalu ada banyak tantangan. Semakin kita pengen bertumbuh dan berkata kepada Tuhan, saya pengen bertumbuh di dalam Engkau. Tapi tantangan itu makin lama makin berdatang. Persoalan itu makin gencar, seperti air yang tidak pernah bisa ditahan.
makin banyak, makin sulit. Dan pilihan itu ada pada kita. Menyerah, mempertanyakan, atau terus maju. Orang yang menyerah, dia akan berhenti. Orang yang mempertanyakan, dia ada kesempatan untuk maju, tapi juga banyak kesempatan untuk mundur. Tetapi orang yang terus maju, dia punya tekad, saya akan membuat tantangan hidup ini menjadi ajang ujian saya. Saya harus bisa. Saudara, kalau kita berkata bahwa hidup ini makin sulit, saudara yang menghadapi kesulitan, tidak cuma saudara dan saya, tapi seluruh dunia mengalaminya. Saudara mungkin berkata, saya semakin sulit untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Ada banyak orang yang mengalami yang sama. Mungkin kita sebagai orang-orang yang gaptek, generasi-generasi jadul, berhadapan dengan teknologi, mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa seperti itu. Kita berkata, aku gak bisa. Banyak yang tidak bisa. Kenapa kita selalu berkata kesulitan saya jauh lebih besar daripada yang lain? Mari kita pakai saat-saat seperti ini sebagai saat uji bagi diri kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tujuan kita adalah tubuh dewasa. Bertumbuhlah. Anak kecil gampang menyerah. Lihat anak-anak kecil kadang-kadang ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan, ya sudah selesai sudah, saya tidak mau mengerjakan lagi. Orang dewasa, tidak. Ayo kita membangun diri kita, terus dewasa. Jangan berhenti ketika masalah itu ada dalam diri kita. Jangan kita menjadi orang yang cepat menyerah dengan keadaan. Masa sekarang memang sulit, tapi mari kita membangun iman percaya kita di dalam Tuhan. Menjadi semakin lama, menjadi sempurna seperti Kristus. Karena tujuan dari kedewasaan itu, mari kita lihat sama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, apa tujuan kita mengikut Kristus? Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita mengikut Kristus bukan karena berkat yang Tuhan beri buat kita. Bukan supaya saya diberkati, supaya saya dilindungi. Itu semua bonus. Matius pasal yang ke-6 mengatakan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang fokus. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu. Saat ini kesulitan memang kita hadapi. Semua. Saudara mungkin kesulitan di bidang ekonomi. Saya mungkin mengalami kesulitan di bidang teknologi. Saya harus banyak belajar supaya saya bisa tetap berhubungan dengan banyak orang, di mana saya tidak bisa berkumpul lagi dengan mereka. Saya harus update terus. Mungkin kesulitan yang lain adalah orang tua yang kurang bisa memahami anak. Setiap orang punya pergumulan, Bapak Ibu. Tapi, ayo menjadi dewasa. Ayo, inilah saat kita ditampi. Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, ini adalah permulaan kesulitan. Belum yang asli. Belum kita sampai ke dalam-dalamnya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa tetap selamat adalah bertahan. Orang yang bertahan dalam iman, dia akan selamat sampai akhir. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk tetap setia sampai akhir. Ayo berjuang bersama. Ayo jadikan setiap masalah menjadi ajang pengujian diri. Supaya kita menjadi orang yang makin matang. Tidak memiliki iman yang terus-menerus seperti anak-anak. Yang terus menunggu, yang terus harus disuruh. Tapi kita belajar untuk menjadi orang yang makin bertumbuh. Berinisiatif, makin lama, makin dewasa di dalam iman percaya kita. Mari bertumbuh. Jangan hanya menjadi anak-anak. Karena kita akan bisa terombang-ambing dengan berbagai macam angin pengajaran, hoaks di sekitar kita. Kita bisa terombang-ambing dengan segala macam hal kalau kita tidak kuat dan teguh. Mari teguh di dalam Kristus. Saudara, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh kembali belajar akan firman. Biarlah kami boleh semakin lama
menjadi orang yang teguh di dalam iman. Sehingga ketika Engkau kembali ke dunia ini, kami dapati setia. Jangan biarkan lidah bibir kami terus mengeluh dengan keadaan seperti ini. Kami tahu kami berhadapan dengan situasi yang sulit. Tapi satu yang kami rindu, biarlah iman kami makin kuat, pegangan kami makin kokoh, jalan kami makin mantap di dalam kami percaya kepadamu. Teguhkan kami, makin percaya, makin kuat di dalam Engkau, makin bertumbuh. Karena kami tahu Tuhan, dalam kesulitan ini justru Engkau berkarya dengan lebih heran buat kami. Pimpin kami dan seluruh sidang jemaat. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Sungguh indah dan sungguh luar biasa penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk kami semakin dewasa di dalam Engkau, menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang kuat, yang tidak menjadi cengeng, tetapi tangguh menghadapi keadaan zaman yang sulit seperti ini. Kuatkan kami untuk kami boleh menjadi berkat, sekalipun mungkin saat ini kami dalam kondisi yang terdesak, tetapi tetap kami boleh menjadi berkat dan bertumbuh, dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu kasih karunia Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat, mari kita arahkan hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadilah berkat bagi semua orang. Bersaksilah bagi nama Tuhan. Kerjakanlah tugasmu sebagai murid Kristus, menjadi garam dan terang dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.